menyelamatkan dirimu. Jangan kamu mencoba to be self-righteous, untuk diselamatkan. Tidak ada. Orang Kristen di luar Yahudi ingatkan agar kamu tegak bercacat di dalam iman. Karena kamu mendengar dan kamu percaya yang Paulus katakan. Bagaimana mereka bisa percaya? Kalau tidak mendengar, bagaimana mereka mendengar? Ada yang diutus, saudara. Mereka percaya karena mendengar, saudara. Bagaimana dengan Israel sendiri, saudara, sebetulnya? Tetap, meskipun Israel menolak, firman Tuhan itu terus dikumandangkan. Bagian saya dan bagian saudara mengkumandangkan. Saya dan saudara tidak bisa mentobatkan. Tidak bisa mentobatkan, saudara. Tapi saya dan saudara begitu jelas firman Tuhan berkata untuk kita mengkomunikasikan tentang good news itu. Tentang juru selamat yang sudah digenapi di dalam Yesus. Untuk memaksakan tidak bisa. Untuk mentobatkan orang tidak bisa. Tapi Tuhan bisa memakai kita untuk membawa seseorang itu bertobat di dalam Tuhan Yesus. Tetapi itu bukan pekerjaan manusia. Hanya pekerjaan iman yang kita percaya. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita lakukan. Jika Tuhan memang berkati, terjadi, saudara. Tetapi itu bukan pekerjaan saya, bukan pekerjaan saudara. Sehingga tekanannya pun sebetulnya bisa lebih terkendali. Ungkapannya pun sebetulnya bisa lebih terkontrol, kata Bapak tadi. Bagaimana kita bisa mengontrol diri? Kalau orang ini tidak mau mendengarkan, ya setidak-tidaknya sudah mendengar. Setidak-tidaknya sudah saya sampaikan. Setidak-tidaknya sudah saya doakan dan mungkin masih saudara doakan, saudara. Itu yang indah sebetulnya. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, mereka diingatkan, saudara, kalau Allah sendiri tidak menyayangkan orang Israel, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Kalau Allah tidak menyayangkan Israel saat ini, saudara, saya dan saudara menjadi bagian orang Kristen di luar Yahudi itu, sebetulnya Allah juga tidak akan menyayangkan kita. Allah menyayangkan kita karena Allah saat ini tuh masih menyayangkan umat pilihannya sendiri. Umat pilihannya sendiri masih belum ditinggalkan. Jika kembali ke minggu-minggu yang lalu, di situ Paulus juga mengungkapkan apakah Israel sudah ditinggalkan. Meskipun luar biasa, saudara, di situ kalau dibaca dari ayat 10 ayat 21. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Seringkali kita bertanya, kenapa? Di dalam kehidupan ini kita seringkali bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tuhan. Kita hanya bisa bertanya kenapa Tuhan. Kita tidak tahu, saudara. Hanya sebatas kita melampiaskan emosi kita yang tidak sesuai dengan hati kita. Kenapa Tuhan? Kok bisa begitu? Kenapa Tuhan yang orang Israel ini begitu bandel, sudah bertahun-tahun, ratusan tahun, tidak mau mendengarkan Engkau, tetap Engkau mengasihani. Bahkan nanti, di bagian akhir, siapa yang mau menasihati Tuhan, saudara? Siapa yang mau menasihati Tuhan? Seringkali kita lebih pintar seolah-olah dari Tuhan. Tuhan itu sebaiknya begini loh ya. Melihat begini itu harusnya begini. Nanti minggu depan, saudara. Indah. Luar biasa. Di situ hanya mengembalikan. Supaya saya dan saudara seperti minggu lalu humble. Kita tahu posisi kita. Kita tahu keberadaan kita. Jikalau saat ini kita ada dan kita menerima anugerah keselamatan di dalam iman itu, satu-satunya karena Allah juga masih mengasihi umat pilihannya, Israel. Allah tidak meninggalkan Israel. Justru oleh itu dikatakan, pelayanan itu berbelok kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Dan sebetulnya kita yang menerima berkat saat ini. Penolakan Israel membawa berkat kepada saya dan kepada saudara. Sehingga berita itu kita boleh dengarkan. Bahkan dengan bebas saat ini di mana saya dan saudara ada. Dan jika kita melihat judul yang diberikan, tetaplah dalam kemurahannya, saudara. Sebetulnya bagaimana nanti saya dan saudara menggunakan waktu di dalam kemurahan yang Allah berikan ini. Bagaimana kita menggunakan kemurahan Allah itu? Apakah kita akan rauk untuk diri kita? Atau kita menyadari humble? Just grace. Just grace.
Jikalau kita menyadari seperti Gogor tadi katakan, akan pengampunan Tuhan Yesus, saudara. Bagaimana orang lain juga sebetulnya perlu mendengar bahwa mereka juga sudah mau diampuni oleh Tuhan Yesus. Berita ini sebetulnya indah bagi saya. Berita ini sebetulnya indah bagi saudara. Di masa kemurahannya saat ini, mau kita apakan waktu kita? Mau kita apakan yang Tuhan sudah berikan, saudara? Sebab perhatikanlah ayat 22. Perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Saudara. Atas kekerasan orang-orang yang telah jatuh. Sebetulnya jikalau saya nanti suatu saat mau menentang, saya sudah diingatkan. Jikalau saudara suatu saat mau menentang, saudara saat ini juga sebetulnya sudah membaca firman Tuhan. Tetaplah di dalam iman. Ketahuilah bahwa Dia Allah. Dan kamu manusia. Lebih-lebih di luar Yahudi. Hanya karena anugerah semata kita menerima berkat keselamatan. Sehingga posisi kita pun tahu gitu, mengendalikan diri, menempatkan diri, saudara. Luar biasa sebetulnya. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Dan kita kecepatan berkatnya. What can we say? What can we say? Jika saat ini misalkan saya dan saudara dari Indonesia jauh-jauh kemari, saudara, cari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan. Dan justru sebagian kita melihat orang-orang yang di sini sendiri nggak mau bekerja, akhirnya dari homeless. Saudara. Bagaimana sebetulnya saya dan saudara mengucap syukur atas kesempatan, atas anugerah yang sudah diberikan. Kita gunakan sebaik mungkin. Saudara. Kita tidak pakai itu untuk putar untuk kejahatan, untuk memuaskan diri. Karena kembali justru kita adalah ranting dari pohon zaitun yang liar itu. Hanya anugerah jikalau diambil, dicangkokkan pada pohon zaitun yang asli, saudara. Untuk saya dan saudara memperhatikan kemurahan Allah, bukan hanya kemurahannya juga, kekerasannya. Agar saya dan saudara belajar dari Israel. Agar saya dan saudara juga boleh mendengar firman Tuhan. Agar saya dan saudara memberitakan firman ini juga. Agar mereka yang mau bersikeras, saudara. Karena saat ini zamannya tambah keras. Saat ini zamannya tambah gelap, saudara. Kebenaran tidak akan selalu diterima. Bahkan kebenaran saat ini semakin ditolak. Tapi bagaimana mempresentasikan firman Tuhan itu? Kembali saya belajar sebetulnya kerja di cleaner, saudara. Saya dengan pengusaha cleaner lain bisa memberikan satu produk yang sama, bahkan lebih bagus. Tapi saya bisa kalah memberikan satu presentasi. Sehingga customer itu pilih yang kualitinya lebih rendah, tapi presentasinya lebih bagus, saudara. Sebetulnya membawakan firman Tuhan pun saya juga perlu belajar. Mengkomunikasikan agar orang yang menerima itu, Tuhan boleh bekerja. Tidak dikuasai oleh kemauan saya untuk mendapatkan manusia itu. Untuk mengejut orang itu. Kembali, Elia diingatkan. Akhirnya saya akan frustasi sendiri. Akhirnya saudara yang akan melakukan demikian akan frustasi sendiri. Tuhan bilang, aku sudah reserve buat diriku sendiri. Sebetulnya bagian kamu itu hanya memberitakan yang apa aku perintahkan. You push it too much. You make yourself bitter. Sehingga kembali sebetulnya. Firman Tuhan ini indah bagi saya, saudara. Di ayat 23, tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali. Jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Mereka akan bertobat. Dan mereka akan dicangkokkan kembali. Saya diingatkan saudara bagaimana melalui perumpamaan seorang anak yang hilang. Jikalau kita memiliki saudara, kita memiliki teman yang saat ini bersikeras menentang Tuhan, ingatkan. Jikalau suatu saat nanti kamu bertobat, kenapa tunggu sampai nanti? Jikalau kamu sebetulnya tahu bahwa kamu itu salah, jangan tunggu lama-lama. Semakin lama kamu menunggu sebetulnya, semakin lama kamu merugikan diri kamu sendiri. Sampai harus makan makanan babi, ternak, dan sebagainya, saudara.
Jikalau orang